hari-hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air ke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, Sobat RH sekalian. Masih misteri ya kasus Brigadir J ini. Siapa yang sesungguhnya eksekutor utamanya? Karena fakta dia ditembak dari belakang, kepala bagian atas tembus ke hidung. Itu temuan dari hasil otopsi yang kedua yang juga disaksikan oleh dokter dan magister kesehatan utusan dari pengacara keluarga Brigadir J. Apakah Baradae ataukah yang lain? Nah, persoalannya adalah perlakuan terhadap Baradae itu terkesan terasa istimewa. Paling tidak itulah yang dirasakan oleh 2 irjen dan 1 komjen. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh thisway.id ya. Thisway itu adalah Dahlan Iskan W. Irjen Purnawirawan heran ada perwira mengawal Baradae ya. Barada itu Bayangkara 2. Ya prajurit lah ya. Jadi mungkin prajurit 2 ya dulu. Setelah prajurit Bayangkara atau kopral ya, pokoknya pangkat bawah lah ya. Kalau kita lihat misalnya kita buat pangkat polisi, maka nih wajib tahu ya pangkat polisi. Jadi biar kita tidak salah ya bagaimana kepangkatan di polisi tersebut. Nih ya. Jadi ada Bayangkara itu ya. Jadi Tamtama, Bayangkara kepala. Oh ini padanan dengan yang lain ya. Gitu. Jadi Bayangkara kepala, Bayangkara 1, Bayangkara 2 ya. Kemudian Ajun Brigadir Polisi ya. Ajun Brigadir Polisi 1, Ajun Brigadir Polisi 2 ya. Kemudian Brigadir Polisi Kepala, Brigadir Polisi 1, Brigadir. Jadi ya dia 2 tingkat di atasnya ya. Karena Barada Bayangkara paling bawah ya. Kemudian di atas Bayangkara itu adalah pangkatnya ini. Oh ini ya. Jadi pangkat kepolisian itu pangkat kepolisian Indonesia ya sekarang. Dulu ya, jadi sekarang itu adalah yang paling rendah adalah Bayangkara 2. Jadi pangkat yang paling rendah Barada ini luar biasa ya. Kemudian di atasnya Bayangkara 1, Bayangkara kepala, kemudian Ajun Brigadir Polisi 2, Ajun Brigadir Polisi 1, kemudian Ajun Brigadir Polisi, kemudian Brigadir Polisi 2, Brigadir Polisi 1. Jadi kemudian Brigadir Polisi ya. Jadi brigadir. Jadi sebenarnya 7 tingkat di atasnya. Jadi kalau dia brigadir itu 7 tingkat karena brigadir polisi itu sersan kepala, serkah ya. Sementara Bayangkara 2 itu prajurit 2. Memang masih setingkat Bintara dan Tamtama ya. Jadi tetapi kalau tadi setingkat Bintara, kalau ini setingkat Tamtama ya. Jadi bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 pangkat di atasnya Baradae terhadap Brigadir E itu ya. Terhadap Brigadir J. Jadi Barada 2 itu paling bawah pangkatnya. Nah pangkat yang paling bawah ini ternyata dikawal oleh perwira ya. Jadi pangkat perwira itu adalah pangkat mulai dari perwira itu mulai dari inspektur polisi 2 ya, atau letnan 2, dulunya letnan 2 tapi ini inspektur polisi 2, inspektur. Nah, itu sudah mulai pangkat perwira ya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita bacakan ya.
Jakarta Diswe.id, Baradae yang diduga terlibat penembak. Irjen Purnawirawan heran ada perwira mengawal Baradae, Diswe.id. Baradae yang Jakarta Diswe.id, Baradae yang diduga terlibat penembakan dalam kasus polisi tembak polisi di rumah Kadipropam nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo telah datang diperiksa Komnas HAM ya. Beberapa waktu yang lalu tanggal 27 saat perdana menampakkan diri di ranah publik, tepatnya memenuhi panggilan Komnas HAM, Barada Eliezer terlihat mendapat pengawalan ketat. Sejumlah polisi dengan mengenakan seragam ikut mengawal Baradae saat datang atau meninggalkan gedung Komnas HAM. Dalam podcast Polisi Polisi, 3 Jenderal Purnawirawan menyoroti pengawalan ketat Baradae tersebut. Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Kadif Hukum Polri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Kabareskrim Polri Susnodo Aji memperbincangkan model pengawalan tersebut ya. Jadi 2 irjen dan 1 komjen. Sosok Baradae saat dikawal dengan ketat itu mengundang heran para jenderal purnawirawan. Baradae ini terkesan sebagai sosok yang paling menarik perhatian, bahkan tokoh yang paling kuat, paling sakti dianggap melebihi jenderal kekuatannya, kata Bekto Suprapti. Yang dikawal kan cuma jenderal, berarti dia melebihi jenderal. Ada perwira lagi yang mengawal, mungkin besok-besok dia bisa jadi saksi, jadi tersangka atau enggak jadi. Makanya itu kenapa dia disebut sakti timpal Arianto Sutadi. Apalagi hingga saat ini Baradae belum juga jadi tersangka kasus penembakan. Padahal Irjen Pol Verdi Sambo, Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, dan Kombes Pol Budi Herdi Susianto sampai dinonaktifkan dari jabatannya. Arianto Sutadi menyebut pemberitaan Baradae ini juga luar biasa. Yang lebih hebat lagi, kemarin dia menghilang, sekarang datang lagi. Dia datang ke Komnas HAM dikawal sama banyak polisi, kata Arianto. Kapan-kapan kita interview Arianto Sutadi ini ya. Dia mengaku sampai saat ini tidak pernah mendengar Baradae pernah diperiksa, namun Arianto meyakini Baradae sebenarnya sudah diperiksa oleh penyidik. Baradae pasti sudah diperiksa oleh penyidik maupun tim khusus yang dibentuk Kapolri. Kenapa? Keterangan dia bilang membela diri lalu menembak 5 kali, dari siapa kalau bukan keterangan saksi. Cuma oleh polisi tidak dipublis karena itu dianggap bisa mengganggu jalannya penyidikan. Itu lucunya, alasannya kan sering begitu polisi papar mantan Kapolda Sulawesi Tengah itu. Sulawesi Tengah itu Palu ya, kemarin saya ke Palu. Menurutnya nalar publik sudah meyakini bahwa Baradae lebih sakti padahal jenderal sudah dinonaktifkan. Namun sampai saat ini status Baradae belum jelas. Sebelumnya mantan Kadif Hukum Polri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kasus penembakan Brigadir J. Menurut Irjen Arianto Sutadi ada sejumlah laporan yang dianggap kurang pas atau janggal dalam kasus penembakan Brigadir J. Hal ini diungkapkan oleh Arianto Sutadi di kanal YouTube Polisi Polisi dengan judul Baradae ditahan atau menahan air mata, diunggah pada 26 Juli 2022. Ia pun menekankan jika sejumlah kejanggalan di kasus Brigadir J ini diungkapkan dari sudut pandang masyarakat. Salah satu yang mencuri perhatian Arianto Sutadi dalam kasus baku tembak sesama polisi di rumah Irjen Verdi Sambo, yaitu ketika Baradae disebut menembak Brigadir J karena membela diri. Hal ini membuat Arianto curiga, pasalnya laporan tersebut baru dirilis beberapa hari setelah kejadian. Bagaimana olah TKP-nya, bagaimana berkasnya itu, bagaimana menyita barang buktinya, ujarnya. Menurutnya kesimpulan Baradae bela diri harusnya diumumkan setelah rekonstruksi berdasarkan bukti awal. Kemudian Arianto juga menyinggung kapan Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Yang mati Brigadir J, yang nembak Baradae, kesimpulan awam yang salah yang nembak. Yang korban yang mati inilah yang harus dibuktikan polisi, ucap Arianto. Ia pun menegaskan harusnya status Baradae diperjelas dulu, lalu biar nanti pengadilan yang menentukan apakah ia bersalah atau tidak. Ia pun menegaskan jika berita Baradae menembak karena membela diri hal yang keliru. Jadikan tersangka dulu, tahan dulu, periksa-periksa, setelah berkas dikirim ke pengadilan yang menentukan, katanya. Ya,
Apalagi Sobat RH sekalian, saat ini Baradae sudah mengaku bahwa dia menembak ketika Brigadir J yang pangkatnya 8 tingkat di atasnya itu tersungkur. Artinya dia bukan lagi membela diri tapi menghabisi nyawa rekannya sendiri. Pertanyaannya adalah, is it true? Apakah dia ya? Karena awalnya cerita yang beredar ke masyarakat adalah tembak menembak, ya kan? Baradae menegur, tanya kepada Brigadir J, ada apa bang? Karena ribut-ribut ya, ada teriakan istri Sambo, lalu kemudian dijawab dengan tembakan oleh Brigadir J, dan ada versi yang mengatakan tembakannya ya mungkin 1-2 kali, dia ke belakang kokang senjata lalu dia balas tembakan, tersungkur Brigadir J kena tembakannya, lalu didekati dari jarak 2 meter ditembak lagi. Yaitu alibi yang belakangan baru terbangun atau dibangun, karena sebelumnya tidak ada alibi seperti ini. Sebelumnya Sobat RH sekalian, tembak menembak, Baradae ada di atas, kemudian Brigadir J ada di bawah. Karena posisinya di atas dia lebih enak dibandingkan yang di bawah, sehingga Brigadir J itu tersungkur ya. Tetapi intinya adalah ketika dia mendekati dalam jarak 2 meter lalu menghabisi, nah itu yang menjadi persoalan. Tapi belum tentu Baradae, maka obstruction of justice saya katakan ya. Jadi dia bisa masuk karena dia melakukan eksekusi pembunuhan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu soal lain, nanti akan dibuktikan di pengadilan, atau dia masuk kelompok obstruction of justice yang menghalang-halangi proses peradilan. Sahabat RH sekalian, memang tidak lazim ya, apalagi kemudian perkembangan terakhir Baradae itu tidak jadi di LPSK, walaupun sudah dilakukan assessment, dia ditarik di kesatuannya lagi, yaitu Makobrimob. Mudah-mudahan Baradae tidak menjadi objek yang sedang dalam tanda kutip dikorbankan atau diskenariokan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu, yang ujungnya nanti akan dibuat sebuah pengakuan bahwa semuanya itu dilakukan karena membela diri. Nah, this is the point yang kemudian dalam tanda kutip hampir menyelesaikan KM 50, sehingga tidak ada gunjang-ganjingnya lagi ketika 2 pangkat rendah ya itu dimajukan ke meja hijau dan akhirnya dilepaskan, karena walaupun terbukti dianggap ada unsur yang membuat mereka bisa dilepaskan, yaitu karena mereka membela diri. Sobat RH sekalian, kita tidak tahu bagaimana ujung dari cerita mengenai Brigadir J ini yang harusnya tidak susah-susah amat ya, tetapi akan susah kalau polisi tidak independen dan melibatkan aktor kuat yang barangkali ingin diselamatkan. We don't know exactly, tetapi intinya adalah harusnya kasus ini bisa berjalan jauh lebih cepat dan sudah mulai memeriksa mereka-mereka yang dijadikan tersangka, baik 1 orang, 2 orang, 3 orang ya, ataupun berapapun orangnya. Sobat semuanya, itu saja. Kita akan terus uber ya berita-berita yang terkait Brigadir J ini, dan untuk sementara for the time being ya terpaksa menyisihkan sedikit lah berita-berita yang terkait dengan politik ya, termasuk perkawinan yang dihelat oleh Anies Baswedan yang tidak dihadiri oleh pentolan-pentolan PDIP. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.